Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar di pembelajaran 5, di mana yang kita bahas adalah tentang sumber energi batu bara. Jadi sumber energi batu bara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sebelumnya kita lihat dulu pada gambar di sini. Apakah kalian tahu manfaat batu bara bagi kehidupan manusia? Batu bara merupakan fosil yang unsurnya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatuan. Manfaat batu bara salah satunya dapat dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber alternatif selain bahan bakar minyak atau BBM. Makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksikan bahwa batu bara akan menggantikan sumber bahan bakar. Jadi untuk saat ini batu bara dijadikan sebagai sumber alternatif atau pilihan kedua untuk menggantikan bahan bakar minyak. Kalau bahan bakar minyak kita habis, maka kita akan menggunakan batu bara sebagai pilihan kedua dalam menggantikan sumber bahan bakar. Bahan bakar itu contohnya seperti minyak bumi itu bensin, terus solar dan minyak tanah dan lain-lain. Batu bara yang mutunya tinggi adalah batu bara antarasit, bitumen dan sebagainya. Jenis batu bara bermutu tinggi warnanya akan terlihat hitam pekat dan cemerlang menyerupai kaca. Tampilan fisiknya pun lebih kuat dan keras. Batu bara ini memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dan kelembapan yang rendah, sehingga manfaat batu bara ini lebih baik. Jadi batu bara itu banyak sekali macamnya ya. Dan batu bara yang nilainya jualnya tinggi atau nilai mutunya tinggi itu adalah batu bara yang antarasit, bitumen ya. Kemudian sejak dahulu batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Di sini ada beberapa penggunaan batu bara yang umum. Yang pertama, sebagai bahan produksi baja dan besi, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan bakar cair, sebagai bahan bakar produksi semen, sebagai sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil. Jadi tungku-tungku itu biasanya orang memasak tidak memakai kompor, atau biasanya memakai tungku yang di dalamnya biasanya ada terisi oleh batu bara sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas untuk pembuatan karbon aktif. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan oleh pabrik-pabrik pembuat kertas, kemudian pengolah alumina, industri kimia, industri farmasi, dan lain-lainnya. Hasil sampingan batu bara bisa juga diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia ya. Ini merupakan salah satu contoh dari manfaat batu bara. Silakan diperhatikan gambarnya. Ini biasanya kompor ini di dalamnya menggunakan batu bara untuk memasaknya. Kemudian untuk dunia industri, batu bara juga digunakan ya. Oke. Selanjutnya di pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 kita akan mengulang kembali tentang poster, di mana poster itu sudah Ibu jelaskan merupakan sebuah media informasi yang sifatnya mengajak, yang ditujukan untuk khalayak banyak ya. Kemudian di sini ada poster menghemat air, menghemat gerakan listrik, dan juga poster-poster yang lainnya. Selain poster itu dibuat untuk memberikan pemahaman atau mengajak masyarakat untuk menghemat, poster juga dapat dilakukan kampanye. Biasanya poster-poster yang dilakukan kampanye itu biasanya di sekolahan. Kita membuat poster yang bersifatnya nanti akan kita kampanyekan atau akan kita tampilkan, entah itu di dalam lingkungan sekolah ataupun maupun di luar lingkungan sekolah. Biasanya contohnya tuh seperti ini.
ada sebuah anak sekolah yang mengkampanyekan gerakan hemat energi. Jadi mereka membuat sebuah poster, lalu kemudian mereka turun ke jalan ataupun turun ke halaman kelas untuk memberikan pemahaman tentang hemat energi beserta membawa poster atau gambarnya ya. Jadi poster itu bukan hanya untuk ditempel dan dilihat orang, tapi poster itu juga bisa kita kampanyekan atau kita suarakan agar poster itu agar masyarakat itu lekat itu lebih tertarik dan lebih memahami lagi kalau kita mengkampanyekannya. Jadi poster itu juga bisa dikampanyekan seperti pada halaman 81 ada beberapa siswa yang sedang mengkampanyekan poster di halaman lingkungan sekolah ya. Oke, di sini apakah manfaat hemat energi sudah Ibu jelaskan dan sebagainya. Hari ini tidak ada tugas untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Untuk lagunya, lagu anak Indonesia bisa kalian nyanyi sendiri ya, perhatikan sendiri. Kemudian untuk yang lainnya kita belajarnya di soal latihan akhir subtema 2. Insyaallah besok baru kita akan mengerjakan soal latihan akhir subtema 2. Untuk hari ini hanya materi yang Ibu sampaikan di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.